Saya mau langsung ke Bu Neng. Bu Neng tadi menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Nurkolis mengatakan bahwa di dalam putusan MA disebutkan dan juga diakomodir bahwa perbedaan atau pernikahan beda agama ini bisa dilakukan. Nah, kalau Bu Neng bagaimana menanggapinya? Ya, kebetulan itu kasusnya Andi Fonigani dengan Endro. Kebetulan saya dulu tahun 2004 juga peneliti di BPHN. Waktu itu masih ada Pak Istianto sebagai ketua timnya. Jadi kasus Andi Fonigani itu betul sudah disampaikan oleh Pak Nurkolis tadi. Jadi Andi Foni itu adalah beragama Islam, kemudian Endronya beragama bukan Islam. Mereka datang ke KUA memang tidak bisa. Katakanlah mereka tidak bisa dinikahkan karena beda agama. Begitu ke kantor catatan sipil. Yang saya ketahui adalah waktu itu atas putusan dari Mahkamah Agung adalah karena Andi Fonigani menundukkan diri kepada hukum yang berlaku di kantor catatan sipil. Maka dilakukanlah perkawinan yang dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, hal itu. Di dalam ini memang kalau kita melihat saya melihatnya dari peraturan perundangan terlebih dahulu. Memang di dalam pasal 35 kalau tidak salah itu ada dalam undang-undang Adminduk. Memang ada peristiwa penting lainnya. Dalam penjelasannya diantaranya di situ disebutkan bahwa peristiwa penting lainnya berkenaan beda agama, tapi itu kalau itu harus ditetapkan dulu di pengadilan negeri. Berarti kan itu pencatatannya di kantor catatan sipil atau sekarang unit pencatatan sipil atau ya saya kurang begitu paham lah penamaan sekarang ini. Tapi kalau untuk orang Islam katakanlah itu menurut hukum Islam itu jelas itu tidak sah, tidak bisa. Sudah jelas-jelas kita ada rukun dan syarat perkawinan yang sudah diundangkan, yang sudah ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 14. Ada rukun dan syarat di situ. Kita harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya kira fatwa MUI juga tidak sembarangan membuat fatwa seperti itu, yang melarang perkawinan antara orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, dengan orang yang bukan Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu untuk kemaslahatan. Karena di dalam kaidah fikih yang saya baca di fatwa MUI nomor 4 atau nomor 5, saya lupa tahun 2005, dan kebetulan saya dulu juga ikut ketika fatwa itu dibahas. Itu di antaranya di antara ada beberapa Al-Quran jadi dasar hukumnya, di antara hadis Rasulullah SAW bagaimana cara memilih katakanlah jodoh pasangan. Pertama adalah agamanya, kecantikannya, hartanya. Utama adalah kecantikannya, kemudian hartanya, kedudukannya. Yang paling utama adalah agamanya. Mengapa? Itu tidak mungkin Rasulullah mengajarkan seperti itu untuk menyesarakan man'oh. Tidak mungkin. Kenapa Allah memberikan peraturan larangan? Kata dalam surah Al-Maidah tadi, memang betul dalam surah Al-Maidah dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Tetapi mengapa Umar bin Khattab dulu juga melarang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita yang ahlul kitab? Begitu juga MUI sekarang. Itu bukan maksud untuk melanggar HAM seperti yang diatur di dalam pasal 16 dari DUHAM. Tidak, kita wajib tetap patuh kepada hukum Islam. Ya, nah, terkait dengan saya akan menyampaikan tentang pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tentang kasusnya Majica Mukhtar. Begitu, dalam pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi diantaranya disebutkan tentang faktor-faktor yang sah tentang perkawinan itu adalah menurut agama. Sedangkan pencatatan itu fungsinya hanya kewajiban, bukan hanya berarti menyepelekan ya, kewajiban administratif untuk setiap penduduk dan warga negara di Indonesia wajib mencatatkan, tapi itu tidak mempengaruhi dan tidak hanya perkawinan. Oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Nurkolis, ada tanggapan soal ini? Ya, pertama seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, bahwa di dalam Islam itu memang tidak tunggal pandangannya. Nah, oleh karena itu kan terkait dengan kompilasi hukum Islam, itu kan sudah pernah ada counter legal draft kompilasi hukum Islam ya, yang disusun, dipimpin oleh Profesor Musda. Nah, di KHI yang baru itu sebetulnya dulu sudah dibuka kemungkinan, bukan hanya kemungkinan, tetapi pernikahan antara Muslim dan non-Muslim itu diperbolehkan gitu. Hanya sayangnya memang draft KHI yang baru itu tidak dilanjutkan. Tetapi isi dari KHI yang baru itu sudah menjadi wacana publik begitu. Sudah banyak dijadikan referensi kajian-kajian keislaman, terutama yang terkait dengan pernikahan beda agama yang melibatkan antara Muslim dan non-Muslim begitu. Jadi sebetulnya dalam perkembangan hukum Islam itu ada pembaruan yang sampai sekarang masih berlangsung begitu. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi saya sampaikan, di Islam itu pandangan yang melarang bukan satu-satunya.
ada pandangan yang membolehkan juga, sebagaimana ada di dalam agama-agama yang lain gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi pijakan ya bagi mereka yang mau menikah berbeda agama, itu tetap memiliki landasan teologis, jadi juga bukan asal menikah begitu. Oke. Boleh Oke, saya tapi menanggapi? ya. Baik, silakan Bu Neng. Boleh saya menanggapi? Ya, saya kebetulan saya mengetahui benar tentang Kode Legal Draft Komisi Hukum Islam, Pak Nurholis. Ya, Dan ketika itu launching saya juga hadir. Dan waktu itu saya sudah menjadi anggota Komisi Hukum di MUI. Saya hadir ketika itu. Nah, isinya itu seperti apa? Jelas-jelas itu memang bertentangan menurut saya, walaupun mungkin tidak semuanya ya. Kami waktu itu sudah membahas. Kami sudah membahas hal itu pada tahun 2005 Februari. Saya menjadi narasumber bersama dengan almarhum Prof. Huzaimah, kemudian Prof. Aliafi, almarhum Prof. Mustafa Yakub yang dulu imam besar, kemudian imam besar dari Masjid Istiqlal. Kami sudah membahas hal itu. Dan itu mungkin pandangan boleh-boleh saja, tetapi dalam hal ini kita sekali lagi sebagai umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadis, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59. Di dalam hal ini adalah, kita patokannya adalah Al-Quran dan Hadis. Apakah Al-Quran dan Hadis itu seperti apa? Saya melihatnya di sini adalah, seperti hanya mungkin ada pendapat Prof. Hadzairin. Saya sekarang sampaikan pendapat Prof. Hadzairin tentang hal ini, guru besar di Fakultas Hukum UI. Memang beliau pun tidak menolak tentang surah Al-Maidah ayat 5. Untuk di Indonesia, kata Prof. Hadzairin, tidak ada alasan untuk menikahi dengan perempuan yang bukan Islam. Karena dari segala kelompok, segala tingkatan, di Indonesia ini banyak perempuan Islam. Nah, seperti itu. Tapi kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki muslim, laki-laki bukan Islam, sudah jelas itu dilarang. Itu dari paham saya, Pak Adam, Pak Nurholis. Ya, itu salah satu versi itu adalah penafsiran dari para ulama yang ada di Indonesia begitu, dan juga ada di sumber tafsir. Sebagian saja, ya. Saya kenal juga dengan Ibu Muda Mulia. Saya kenal. Bu Neng, kita coba kesempatan pada Pak Nurkolis. Kita dengarkan Pak Nurkolis. Saya hanya punya waktu sebentar, mohon maaf karena ini durasi juga singkat. Singkat saja Pak Nurkolis. Baik, karena itu kan tentu kita tidak bisa menafikan ya bagi mereka yang memiliki pemahaman bahwa tidak hanya bagi laki-laki muslim tetapi juga sebaliknya. Nah, kelompok ini mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita membaca seluruh ayat dalam Al-Quran yang jumlahnya itu ada 6.666 ayat, itu kan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan soal pelarangan muslimah menikah dengan non-muslim. Nah, tiadanya larangan itu dimaknai sebagai pembolehan begitu. Katakanlah itu dilarang, maka di Al-Maidah ayat 5 itu tinggal melanjutkan. Kan sebelumnya dikatakan bahwa bagi kalian laki-laki muslim itu dibolehkan untuk menikah dengan perempuan beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Tetapi tidak sebaliknya, kan gitu. Kalau misalnya mau dilarang gitu ya. Tapi ternyata ini tidak begitu. Nah, tentu ini kan mengacu pada konteks pada saat itu kan. Asbabun nuzulnya adalah ayat tersebut memang ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah di mana putranya itu sedang jatuh cinta kepada putri tetangganya yang non-muslim. Nah, itulah lalu kemudian turun Al-Maidah ayat 5 itu gitu. Oke. Jadi menurut saya sih terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurkolis, Bu Neng. Baik, Bu Neng, Pak Nurkolis, sayang sekali waktunya sudah habis. Tentunya kita tahu kalau membahas mengenai hal ini memang begitu kompleks, mungkin akan begitu banyak pemahaman juga untuk menyikapi kondisi semacam ini. Berbagai macam perspektif atau pandangan dan juga mungkin pertimbangan di luar itu semua. Tapi terima kasih Bu Neng, Pak Nurkolis sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi sehat semuanya.